Masihkah membayangkan surga sebagai tempat bidadari yang cantik-cantik, istana emas, dan sungai susu yang tak pernah kering? Apa jadinya jika itu semua hanyalah simbol, bukan tempat fisik, melainkan makom rohani? Inilah saatnya kita membongkar distorsi dalam memahami ayat-ayat tentang surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah dalam channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat populer dan selalu diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia ketika beribadah, yaitu tentang surga dengan segala kemewahannya. Ada bidadari, ada kolam susu dan madu, dan berbagai jenis kesenangan-kesenangan yang tergambar sangat materialistis. Apakah surga benar-benar berisi kenikmatan fisik, atau itu hanya cara Al-Quran menggambarkan kenikmatan rohani dengan bahasa simbolik? Pemirsa dimanapun berada, kami bacakan beberapa Quran terkait dengan penggambaran tentang surga tersebut. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian dalam Quran Surat Muhammad ayat ke-15, ada sungai dari air, susu, khomer, dan madu. Kemudian di Ar-Rahman ayat 56, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, belum pernah disentuh manusia atau jin. Dan Al-Waqiah 3536, kami ciptakan mereka sebagai gadis-gadis perawan, penuh cinta dan sebaya. Demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di surga ada bidadari perawan yang belum pernah disentuh oleh manusia atau jin. Berdasarkan pada ayat-ayat tersebut di atas, maka sudah sangat jelaslah bahwa informasi tentang surga memang indah-indah dan menarik hati dan hasrat manusia. Di situ penuh dengan kemewahan, ada bidadari-bidadari yang cantik, sungai yang mengalir, yang berisi susu, madu, khomer, dan dipannya terbuat dari emas dan perak. Sungguh itu merupakan bayangan kemewahan bagi manusia dalam perspektif material. Maka tidaklah salah juga banyak umat yang memahami hal tersebut dalam perspektif lahiriah, bahwa ketika kita beribadah di dunia ini, kita melakukan amalan-amalan yang soleh, maka dia akan dibalas dengan surga sebagaimana digambarkan pada ayat-ayat tersebut. Namun pertanyaan besarnya, apakah betul surga itu berupa materi, berupa alam materi sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran? Sebelum kami membahasnya, ada sebuah hadis yang cukup menarik, yaitu hadis riwayat Muslim. Apa yang disediakan Allah di surga tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terlintas di hati manusia pun tidak. Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah sangat tegas menjelaskan
bahwa informasi tentang surga, tentang keindahan yang sifatnya material itu, pada hakikatnya belum pernah kau bayangkan, belum pernah kau impikan, tidak bisa kau abstraksikan, tidak bisa kau ilustrasikan, bahkan terlintas di hati manusia pun tidak pernah. Jadi sudah amat jelas dan tegas bahwa hadis ini jelas menjelaskan bagaimana perspektif ruhaniahnya, bagaimana perspektif surga dalam alam kodimnya. Pemirsa dimanapun berada, kami adalah pelaku Thariqat Ar-Wahyi atau Thariqat Kodim dalam sebuah majelis Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, sehingga kami fokus dalam pembahasan dan eksplorasi di ruang-ruang rohani. Kali ini kami mencoba melakukan eksplorasi terkait dengan keberadaan surga. Sebagaimana kita beragama, khususnya saya sendiri, ketika masih kecil, kami merasa bersemangat dengan iming-iming tentang surga. Tentu disesuaikan dengan kapasitasnya. Waktu saya kecil, tidak pernah diceritakan surga itu berisi bidadari, karena akal rasional saya belum sampai. Saya tahu surga ada bidadarinya ketika saya beranjak dewasa. Ustadz-ustadz saya menceritakan, oh ada bidadari yang cantik-cantik. Walaupun terbersit sebuah pertanyaan, bagaimana yang cewek itu ya, apakah dapat bidadara? Itu selalu menjadi sebuah pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kemudian setelah dewasa, ketemu ustadz, berubah lagi pemahaman tentang surga. Oh, di sana ada bidadari yang selalu perawan, yang selalu gadis-gadis itu. Dan sampai titik tertentu akhirnya kami dipahamkan. Jadi terlebih setelah kami masuk dalam tarekat ini, kami dengan amat tegas bisa membedakan apakah surga itu dan bagaimana keberadaan surga itu. Bahwa surga adalah masuk dalam kategori alam akhirat. Jadi pastilah dia kodim. Dia berada di rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Artinya, karena ini iman, pastilah tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, karena ia berada di alam kodim, alam cahaya, alam nur, alam antara, alam partikel dan gelombang, atau alam partikel subatomik. Seperti yang sering kami sampaikan, bahwa Allah dalam menciptakan semesta ini secara gradatif. Tidak mungkin Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang berada di alam ketuhanan, yang berada di alam maha qadim, yang berbeda sekali dimensionalnya, langsung berhubungan langsung dengan alam realitas, alam materi di dunia ini. Maka Allah menciptakan alam yang kadarnya lebih rendah. Itulah alam qadim. Atau dalam bahasa pemrograman, itu adalah bahasa qadim. Atau dalam ilmu materi, ilmu tentang materi, ini adalah alam partikel. Di situ ada atom, ada partikel subatomik, dan seterusnya. Intinya, di alam qadim pun sesungguhnya tidak bisa didefinisikan dan dideskripsikan. Karena partikel baru mewujud menjadi materi ketika dia berinteraksi, dia bercampur dengan unsur-unsur lain, terbentuklah materi. Jadi jelasnya seperti itu. Kalau sudah paham apa itu alam qadim, alam partikel, maka sesungguhnya kita akan sangat-sangat mudah mendeskripsikannya. Jadi di sana bagaimana mungkin ada bidadari?
Bagaimana mungkin ada susu dan madu dalam perspektif materi? Karena semua itu pasti ada umur teknisnya. Terminologi bidadari, susu, madu, emas, perak itu hanya dikenal di alam materi, di alam realitas. Di alam cahaya itu tidak ada. Bagaimana sesuatu yang murni, partikel yang murni itu bisa menyusun sebuah materi. Jadi di sana pastilah tidak ada. Hakul yakin tidak ada. Pemirsa dimanapun berada, jadi sudah jelaslah secara teoritis, secara akal rasional, bahwa surga dalam perspektif materi itu tidak pernah ada. Karena itu adalah alamnya alam batin, alam ruhani, yang pastilah di sana tidak ada materi. Sehingga dalam perspektif tasawuf, surga adalah sebuah makom ruhani, makom di mana seseorang telah berserah diri, di mana seseorang sudah tidak tergantung kepada selain Allah. Itulah makna yang sesungguhnya kita sudah berada di dalam surga. Bahkan secara teknis dalam laku tarekat kami, untuk mencapai surga kita harus ada prasyarat minimal, yaitu masuk ke dalam nafsul mutmainnah, nafsul yang terbimbing, di mana jiwa kita, nafs kita, kesadaran kita berada dalam kesadaran tertinggi. Itu berarti kesadaran kita sudah berada dalam kesadaran rohani. Akal rasional kita, emosional kita, dan naluriah kita sudah terbimbing, sudah terkendalikan dalam bimbingan ruhaniahnya, dalam komando ruhaniahnya. Sang ruhani sudah menjadi raja dalam dirinya. Sang ruhani sudah menjadi pemimpin dalam dirinya. Itulah syarat utama. Sehingga kita kalau sampai pada level nafsul mutmainnah, selanjutnya kita akan dapat bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali wasilah. Dan setelah kita bersambung dengan tali wasilah tersebut, maka sesungguhnya kita pun masih mengalami proses-proses selanjutnya. Dan itulah yang disebut dengan bagaimana kita akan mengalami padang mahsyar, bagaimana kita akan mengalami siksaan neraka, dan seterusnya. Sampai kita dibersihkan dan rohaniah kita benar-benar suci dan murni. Dan pada saat itulah kita baru bisa masuk ke dalam surga. Dan sekali lagi, surga pun bukanlah sesuatu yang materi. Demikian yang dapat kami jelaskan. Agar lebih komprehensif, akan saya sampaikan beberapa simpulan bahwa benar informasi tentang surga sebagaimana dalam Al-Quran dan banyak ayat serta di beberapa hadis menyampaikan itu berupa kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materialistis. Namun kemudian dalam hadis yang menyatakan bahwa surga itu belum pernah kau lihat, belum pernah kau dengar, bahkan belum pernah terlintas di hati pun. Atas dasar tersebut, maka dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif ruhani, surga adalah makom ruhani yang diawali dengan kondisi nafsul mutmainnah, kemudian bersambung kepada tali wasilah, dan di situ ruhaniah kita akan naik dimensi demi dimensi sampai akhirnya kita masuk kepada dimensi tertinggi, dan disitulah Allah memberikan reward dalam bentuk surga. Dan sekali lagi, surga itu pun sesungguhnya adalah makom ruhaniah kita. Dan yang menjadi amat penting untuk mencapai hal tersebut, tidaklah mungkin kita menaiki sendiri tangga-tangga tersebut.
kita memerlukan seseorang untuk mempersambungkan rohaniah tersebut. Karena sistem wasilah adalah sebuah sistem yang kodim, sebuah sistem yang permanen, yaitu sistem yang menghubungkan rohani manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sang adaptor dimensional, yakni rohani Rasulullah. Di alam dunia ini kita perlu seorang transmitter yang mempersambungkan rohani kita. Dahulu ada seorang nabi, dialah yang mempersambungkan rohani umatnya terhadap sistem wasilah tersebut. Namun setelah nubuah berakhir, maka ada orang-orang yang difungsikan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, menjalankan fungsi kerasulan, menjalankan fungsi kewahyuan yang mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Dialah wali yang mursida, dialah warasatul anbiya, dialah sang ulil amri minkum, dan dialah rasulun min anfusikum. Banyak sekali terminologi-terminologi yang menjelaskan ada seseorang yang ditugasi oleh Allah di sepanjang masa pasca berakhirnya nubuah untuk tetap menjaga sistem rohani kita, untuk tetap menjaga kebersambungan Allah dengan alam dunia ini, yaitu seorang yang memfungsikan fungsi kerasulan dan kewahyuan. Dan sesungguhnya ini adalah informasi yang sangat menarik. Bayangkan, andaikan surga hanya sebatas bidadari, hanya sebatas susu dan madu, maka orang-orang tua yang seperti saya ini sudah nggak doyan susu, mencret kalau kena susu. Demikian pula madu, kalau kebanyakan juga akan terjadi masalah di lambung. Termasuk bidadari-bidadari pun sudah tidak menarik. Makanya ini informasi yang sungguh-sungguh sebuah hal yang menggembirakan. Ternyata surga tidaklah sifatnya materi. Surga bukanlah sesuatu yang identik dengan aktivitas kita di dunia. Ia berada di alam akhirat. Akhirat itu adalah qadim. Qadim itu adalah alam ruhani, alam nur, alam cahaya, alam partikel dan gelombang, alam qadim, alam partikel subatomik. Demikian, semoga ini mencerahkan dan melengkapi pemahaman-pemahaman kita yang telah ada. Billahi anta maksudi, baridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.